Oke, selamat ketemu lagi di mata kuliah masih data mining ya. Untuk sub materi ketiga itu data pre-processing atau mempersiapkan data yang selanjutnya layak untuk diolah menggunakan data mining. Ya, paling penting banget, penting sekali untuk di data mining. Jadi kalau datanya salah, atribut salah, recordnya kurang, ada yang missing dan sebagainya, itu tidak bisa diproses dan akan mempengaruhi pola dari hasil kronologis yang didapatkan. Oke, di sini data itu umumnya banyak noise ya, banyak noise itu banyak yang tidak diharapkan, bisa yang namanya missing data, ada data yang hilang, ada yang misalkan datanya ada kesamaan ya atau tidak konsisten. Kemudian ukuran yang sangat besar, artinya data mining kan data yang paling besar, data yang data warehouse ya, itu data yang digabungkan di beberapa data dari berbagai sumber, ya, kemudian dijadikan gabungan satu data pasti membutuhkan suatu informasi yang akan dijadikan pengetahuan ya. Data yang besar itu mau diapakan datanya gitu ya. Nah, data mining di sini untuk menambang data gitu ya. Kemudian data merupakan campuran dari berbagai sumber, memahami data yang sangat penting untuk basic. Oke, memahami data pertama itu kenapa Anda wajib memahami atribut data gitu ya. Jadi kalau Anda tidak memahami atribut, sekali lagi Anda nanti akan stuck di sini. Anda tidak lanjut ke data mining. Makanya belajar data mining itu punya basic yang namanya basic data gitu ya. Ketika kita membangun membuat tahu yang namanya entity, implementasi jadi database, kemudian dari atribut implementasinya jadi field kolom yang ada di database gitu ya. Atribut data adalah kolom yang akan selanjutnya akan menjadikan yang akan selanjutnya akan diisi dari code. Memahami tipe atribut ya, maksudnya tipe atribut di sini adalah untuk nama kolomnya, misalkan atribut table dosen misalkan ya, data dosen misalkan. Atributnya ada kode dosen. Kode dosen tipe atributnya apa? Jadi yang akan diisi atau isian yang akan dilakukan oleh user misalkan, atau data yang udah diinput misalkan. Tipenya misalkan untuk kode dosen itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Itu adalah tipe datanya integer. Tapi kalau misalkan jawabannya misalkan ada kelas label misalkan keputusannya antara targetnya 7 tipenya string atau nominal misalkan, misalkan ya dan tidak gitu ya. Nah, itu tipe atribut string seperti itu. Ada nanti tipe atribut yang tanggal dan tangan pun harus konsisten misalkan. Ada dengan misalkan di potnya itu ada berbagai sumber, satu misalkan di datanya itu untuk tanggal lahir lah ya misalkan ya. Dia mulai dari tanggal, bulan, sama tahun misalkan. Tapi ada lagi data yang lain dengan jumlah kolom yang sama, jumlah atribut yang sama, tapi atribut tipe tempat lahirnya sangat beda gitu. Dia dimulai di tanggal dulu. Nah, itu kan tidak konsisten. Membantu pembentukan data sangat integrasi data ya dan digabungkan dengan data itu. Kemudian dari statistik data memudahkan untuk mengisi nilai yang hilang, memperhalus noise data, mempengaruhi outlier selama proses data. Nah, untuk statistik data nanti akan saya bahas untuk pertemuan minggu depan sebelum nanti kita masuk ke algoritma klasifikasi ya. Mengukur kesamaan dan ketidaksamaan itu dapat juga mendeteksi outlier, melakukan klasifikasi atau umumnya melakukan kedekatan. Itu. Ini adalah atribut data, ya, mencerminkan result objek data, tipe-tipe menentukan himpunan nilai yang diperbolehkan. Ada beberapa yang digunakan di data mining untuk tipe data yang digunakan ya. Nah, misalkan di situ ada nominal. Nominal itu adalah tipe data hasil dari klasifikasi ya. Jadi data yang dihasil dari kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya untuk nominal, jenis pekerjaan misalkan.
Jenis pekerjaan itu diklasifikasi sebagai misalkan ada 3, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, dan wira swasta. Misal pegawai negeri ditandakan dengan angka 1, pegawai swasta ditandakan dengan 2, pegawai wira swasta dengan 3 gitu ya. Nah itu ada misalkan dari record dari apa namanya data apa namanya dari punya data dari 10 karyawan misalkan ya, 10 yang gampangnya di warga ya, di warga tuh kita misalkan mau mendata di data yang hasil dari apa namanya cacah-cacah jiwa ya, atau misalkan mengumpulkan data di perumahan misalnya, kita akan mencari apa mengkategorikan berdasarkan dari karyawan misalkan tipe pekerjaannya. Nah dari 10 orang yang namanya warga misalkan kan, ada yang dikategorikan pegawai swasta, pegawai negeri, pegawai dengan wira swasta gitu, kan dikodokan swasta 1, negeri negeri 1, swasta 2, swasta 3 misalkan. Nah itu kan berupa angka ya, tapi dia hasil dari klasifikasi. Nah itu tapi tidak berkaitan salah satunya, kan swasta sama swasta dengan ke negeri swasta kan tidak berhubungan. Tapi kalau di sini ordinal, nah dia sama-sama hasil dari yang namanya apa? Sama-sama hasil dari apa klasifikasi atau kategori. Cuman bedanya kalau dia tidak apa namanya tidak apa ada hubungan gitu ya. Misalkan ketika kita pengambilan data, Anda misalkan untuk pemanfaatan data mining untuk klasifikasi apa namanya apa jawaban question untuk mengukur e-learning misalnya, klasifikasi hasil e-learning misalkan. Nah nanti kan pakai kuesioner misalnya. Kita mungkin Anda pernah belajar yang namanya Scholar-Likert ya. Scholar-Likert itu ada misalkan ada 3 pilihan ya misalkan ya. Misalkan kualitas e-learning itu ada jelek, sedang, sama bagus misalkan. Itu kan ada saling berhubungan gitu. Atau setuju, ragu-ragu, sangat setuju. Itu kan ada saling berkaitan tuh. Itu sama itu tipe ordinal. Tapi tetap dinomorkan. Tidak bagus, misal bagus nomor 3, sedang 2, dan jelek 1 misalkan. Itu kan saling berhubungan. Kemudian tipenya ada ordinal binary. Nah, binary bisa dikodekan dengan 0 dan 1 ya. Bisa biasanya kalau dikodekan 0 dan 1 biasanya untuk algoritma ANN misalnya artificial neural network atau jaringan saraf tiruan kan ada kelas label itu antara 0 dan 1 itu targetnya. Kemudian numerik ketahuan numerik namanya angka ya. Angka integer misalkan ya. Numerik itu nanti ada integer, kalau koma ada float misalkan ya. Kalau discrete itu data yang apa misalkan kita dalam pengukuran apa dalam data hasil pengukuran continue itu biasanya data yang kalau discrete bisa mengukur yang namanya panjang bangku gitu ya tinggi apa namanya kalau untuk mengukur jarak ya misalnya sih jarak nih jarak dari sini ke Bayangkara misalkan itu apa namanya jaraknya bisa berubah-ubah gitu ya. Discrete itu data yang selalu tidak berubah gitu ya, datar, makanya kan ada mata kuliah matematika di situ juga di situ gitu ya. Nah misalkan kalau kita data yang tidak berubah, misalkan menghitung jumlah kelereng misalkan, ketahuan kan jumlahnya berapa gitu kan ya. Tapi kalau yang namanya jarak itu berubah tergantung kita ngukurnya dari mana atau posisinya. Nah itu data discrete sama data continue. Tapi nanti sama aja, nanti kan bisa berapa kilometer kan pakai angka juga. Itu tipenya. Kemudian data dalam dunia nyata kotor itu tak lengkap, nilai-nilai atribut kurang, atribut tertentu yang dipentingkan tidak disertakan atau hanya memuat data agresi, misalkan pekerjaan. Nah, kosong misalkan ya, nggak ada recordnya. Contohnya misalkan kita lihatin di kasus saja ya, misalkan saya pakai assessment saya pakai data set assessment, misalkan kita mencontohkan data yang misalkan tadi dicontohkan dengan atribut kurang ya di sini atau hanya membuat data agresif misal pekerjaan ini kosong seperti ini ya misalkan kosong seperti ini Anda misalkan datanya realnya ya seperti ini misalkan dengan ini kosong seperti ini nih nah tidak lengkap kan
Berarti ada satu atribut misalnya tidak ada atau hilang, ya lengkap. Nah itu sepertinya tahap prosesnya seperti itu. Ya, kosong seperti ini misalnya, ini namanya missing nantinya. Atau tidak konsisten. Ya tidak konsisten, contohnya seperti apa namanya? Uh, tidak konsisten itu artinya contohnya kita bentar. Ya, tidak konsisten. Misalkan jawabannya nih untuk is blank. Jawabannya kan antara 0 dan 1 misalkan. Ada yang jawabannya jadi 99 misalnya. Atau untuk tanggal lahir misalkan tanggal lahir, ya, tanggal lahir. Ini atribut contoh ya, tanggal lahir. Misalkan ada yang pakai umur, ada orang yang umur misalkan 67 tahun bisa seperti ini. Terus ada lagi apa namanya? Pakai bulan tanggal misalkan 12 bulan 5 2020 misalkan. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya kan jadi tidak konsisten namanya. Itu data. Kemudian apa namanya? Noise ya, memuat error, memuat outlier. Data secara nyata berbeda dengan data yang lain. Misal ada seharusnya dia ada 10, ini ada minus 10 gitu ya. Itu namanya data noise. Seperti itu. Jadi itu harus dilengkapin sebelum di proses data mining, harus diproses gitu ya. Harus dibetulin dulu biar nanti polanya tidak salah gitu ya. Karena polanya akan jadi data hasilnya itu akan menentukan pola yang dihasilkan di data miningnya. Makanya data harus bagus gitu ya. Ada tahap pre-processing. Kalau di machine learning nggak usah ke sana dulu gitu kan. Apa namanya? Dia membahas pure di algoritma gitu ya. Kalau di sini kan ada dari namanya data mining, data ya. Jadi dia persiapin itu sebelum proses. Ya, kemudian di sini contoh untuk memuat apa contoh tadi tidak konsisten ya. Misalkan umur 42 ada lagi menulis dengan begini gitu ya 03 09 9 7 gitu ya. Berarti sebelumnya misalkan 1 2 3 sekarang ABC misalkan ya. Perbedaan antara duplikasi kode itu ada data tidak konsisten. Mengapa proses awal data penting? Nah, ini kayak jadi kualitas hasil datanya yang tidak ada, jadi artinya polanya tidak bagus gitu. Kalau datanya masih nggak konsisten, nggak bagus, gitu. Harus menentukan pola. Ya misalnya gini ya, Anda misalkan memasak makanan, kan beda. Masakannya dihasilkan dari makanan dari bahan-bahan yang masih bagus, dengan misalkan masak ikan deh ya, ikan yang segar dipasak sama ada ikan yang udah busuk kan pasti beda kualitasnya hasilnya. Nah seperti itu data meaningful juga ya. Nah di sini ada pengukuran kualitas multidimensi. Jadi data itu harus ini kan sesuaikan kualitas datanya. Ada akurasi, gitu ya, kelengkapan, konsistensi, waktu, ini updated ya. Bilang tadi konsistensi. Jadi datanya harus tidak ada ini. Kalau umur ya semua apa kalau menggunakan dari mulai ada tahun, bulan, tahun, tanggal, semua sama gitu kan. Kalau misalkan pakai umur doang 25 tahun misalkan, jelas gitu ya. Kemudian konsistensi tadi ya, kelengkapan misalkan tidak ada data-data yang hilang ya. Misalkan tadi ada contohnya ada kolom yang tidak ada ya, record yang ada misalkan kosong, itu namanya tidak konsisten. Ada kepercayaan bisa dipertanggungjawabkan, nilai ada nilai penafsiran, nilai tambah, kemudahan diakses. Itu bisa diambil datanya bisa diambil juga. Ketiga luasnya HK bisa dengan mudah diakses. Itu tipe pengelolaan kualitas data multidimensi, itu kualitas datanya. Ya, kemudian tugas utama pemrosesan data adalah pembersihan data yang kotor. Jadi mengisi nilai-nilai yang hilang, kemudian menghaluskan noise data, menghilangi mengenali atau menghilangkan outlier, memecah ketidakkonsistenan. Ya, jadi praktikumnya di sini kalau pemrosesan data nilai-nilai yang hilang ada isi lagi gitu ya. Tergantung ininya. Nanti kita kan praktikumnya pakai outminer. Kemudian menghaluskan noise data menghaluskan yang tadi ada beberapa harusnya RP10 jadi minus 10 gitu ya. Kemudian mengenali atau menghilangkan outlier dan memecahkan konsistenan yang tadi bahas. Kemudian integrasi data heterogen. Data heterogen itu data yang berbeda-beda ya, berbeda-beda ya. Jadi misalkan ada kita punya ada beberapa data Excel lah gampangnya misalkan ya. Ada misalkan atributnya pertama itu kan misalkan ID.
Nah, di atribut yang data yang lain misalkan menggunakan nomor misalnya itu kan beda. Atau misalkan yang dari cabang kantor ya, cabang yang toko yang satu itu misalkan menggunakan database MySQL yang sini Oracle itu masih beda. Itu integral, itu data heterogen berbeda-beda. Kemudian transfer data dari detail normalisasi dan agregasasi gitu ya, terkaitan. Kemudian redukasi data itu ada jumlah data yang besar itu ada termasuk yang mengurangi data. Misalnya datanya tidak hilang misalkan ya, yang tidak penting misalkan kita hapus misalkan. Ya, list data kesinambungan atribut bagian reduksi tapi dengan kepentingan khusus atau memory. Nah, ini yang utama, bentuk-bentuk dari data perusahaan awal data itu ada 4. Pertama, pembersihan data, ya, yang tadi membersihkan yang tidak data yang hilang atau mengisi data yang hilang atau mereduksi data. Di sini ya. Tidak ada data konsisten misalkan ya. Nah, itu tahap yang pembersihan data. Integrasi data itu ini ada posisi namanya ETL. ETL itu extract, transform, loading. Ini apa? Yaitu misalnya data sumber dari toko, misalkan kita ambil yang gampangnya aja deh. Ini data Excel, data biodata mahasiswa, data Excel cabang kampus 1, kampus 3. Kemudian datanya diintegrasikan. Nah, misalkan untuk NIM, misalkan di sini NIM-nya itu namanya tuh NIM di yang kampus yang lain MPM misalkan. Ini misalkan NIS misalkan. Itu kan gabungnya jadi satu. Nah, itu kan memerlukan integrasi data. Nah, gimana seorang yang namanya data warehouse di sini bisa menggabungkan itu jadi yang bisa diproses gitu. Kemudian transformasi data, nah transformasi data termasuk yang merubah ini. Contohnya kalau yang simple seperti nilai, ini kan berubah dari 0232 jadi 0202. Atau misalnya gini, antara saya misalkan punya nilai di kelas label antara ada iya dan tidak, misalkan saya di algoritma NANN misalnya. Misalkan data kan ada data yang nggak diproses, misalkan di Python ya. Kalau misalkan untuk string gitu ya, itu kan juga misalkan tidak bisa diubah karena dia membutuhkan data numerik misalkan, data yang namanya integer. Nah, bisa integer, bisa float misalkan. Nah, data kebetulan atributnya kan namanya target. Kemudian isinya itu ada 2 antara ya dan tidak gitu. Nah, ya-nya itu ditransformasi dari yang string kan dia tuh string atau kalimat ya. Kita ganti jadi 0 misalkan. Ya 1 yang 0 jadi 1 misalkan. Itu termasuk transformasi data atau normalisasi data ya. Itu. Kemudian redukasi data, redukasi data termasuk yang mengurangi datanya. Misalkan Anda ada sampel datanya 2000 nih, dikurangin datanya jadi 3456 sampel ya. Misalkan Anda punya data misalkan 40.000 data misalkan. Nah, kita ngambil sampel misalkan 20.000 misalkan sampelnya. Yang lainnya untuk buat kan ada testing, ada training, ada testingnya. Training kan data yang untuk dilatih gitu kan. Testing itu untuk menguji seberapa gimana akurasi datanya gitu ya. Itu ada tahap 4. Bentuk awal data itu pembersihan data, integrasi data, transformasi, dan reduksi data. Ya, ini pembersihan tadi udah dibahas ya. Kemudian pembersihan data salah satu dari 3 problem terbesar, nilai yang hilang dan sebagainya ya. Bahas lagi. Kemudian pembersihan data, memperbaiki ketidakkonsistenan data US misalkan jadi USA ada yang isi US jadi USA atau disamakan gitu ya. Data yang hilang ya seperti yang tadi yang data missing ya. Nah, nanti ada diisikan yang harus dibahas. Ini kemudian data yang banyak sumber ke dalam suatu isian data itu sudah dibahas misalnya. Nah, ini yang contoh tadi. Ya, data heterogen gitu ya. Kalau homogen kan sama, heterogen itu beda. Jadi misalkan dari ini, ya, Anda gabungin 2 data nih, berbeda. CID misalkan customer ID, tapi ini sama recordnya. Nah, ini digabungin seperti apa? Gitu. Nah, itu yang namanya tahap integrasi data. Gimana caranya bisa sama ini? Nah, itu kan kalau bisa, kalau kita kan kalau ini kadang-kadang suka main ini ya, main di relasi gitu ya, kalau di database misalnya. Gimana bisa menggabungin data ini yang saya harus sama gitu sononya. Dia atribut berbeda, ini berbeda atributnya. Kemudian integrasi data dengan misalkan ini adalah
data heterogen sama, ini CID, ini satu digabungin gimana, dimana nggak ada. Gitu. Nah, gimana datanya digabungin seperti ini? Itu integrasi data. Masih integrasi data, oke. Nah, untuk menangani reduksi data, Anda bisa menggunakan beberapa rumus gitu ya. Di sini ada suatu atribut untuk redundan itu bisa diperoleh dengan atribut lainnya. Ini menggunakan analisis korelasi, korelasi itu hubungan ya. Ini pernah apa namanya? Kita mau menggunakan yang namanya ini seperti median ya. Korelasi hubungan antara atribut satu ke atribut yang lain. Ya, misalkan ini data ininya, data record pertama dikurang dengan total dari apa namanya dari min-nya rata-rata ya, min dari nilai A misalnya, dari keseluruhan semua. Misalnya recordnya ada 10, ya kan, yang kolom pertama dikurang sama rata-rata berapa, ini pun sama gitu ya. Kemudian ada standar deviasi dari nilai A dan nilai B. Kemudian rata-rata A, nah ini saya bilang tadi ini yang min ya, nilai minnya, nilai rata-rata. Yang min A dibagi dengan jumlah dari data yang ada. Jadi standar A, kemudian RAB ini sama ya. Ini untuk mengambil yang namanya rumus penggunaan representasi data. Masuk representasi data, ini representasi data normalisasi ya. Yang perubahan itu bisa menggunakan min max, P min A, max min A, normalisasi skor, dan min standar deviasi dan sebagainya. Ini kalau saya akan nanti apa namanya, saya pernah bahas ini di machine learning, itu hitungan angkanya. Kalau di sini nggak saya hitung, mungkin nanti akan saya sentuh minggu depan di pas materi tasitik kalau sempat ya. Nah, kita langsung aja untuk praktikumnya. Kita silakan Anda buka yang namanya rapid manner-nya. Ini rapid manner-nya ya. Setelah dibuka tampil seperti ini. Nah, saya ini kan dulu ya. Nah, ini untuk namanya tampilan rapid manner-nya. Sebenarnya kita ngambil data dulu, saya ini dulu. Data itu ada dua, ada data public sama data private ya. Data private apa sih data public? Data public itu, aduh, saya buat ini dulu. Notepad, new, notepad. Ya. Jadi data itu ada pengumpulan data, tadinya ada dua. Ada data public, ada data yang namanya kalau Anda pengambil langsung di kampus itu sih tempat kerja sendiri gitu. Ini namanya private atau ngambil sendiri. Kalau public itu udah udah bisa diakses semua orang, misalkan dari bencana di DKI polanya pola pencemaran misalkan ya, atau misalkan Anda apa namanya data COVID seluruh dunia WHO itu public. Saya contohkan misalkan mengambil data publik misalkan ya. Nah, saya contohkan dengan saya ambil buka internet dulu. Ya. Saya misalkan mengisi data untuk bisa beberapa ya, bisa menggunakan UCI, ada di UCI untuk database ya, UCI atau Kang Lange gitu ya. Kang Lange atau ada data Wood misalkan. Itu beberapa kita mengambil data publik gitu ya. Nah, misalkan saya menguji database misalkan ya, uji data repository ya, uji. Nah, ini ada dataset ya. Kita ngambil misalnya datasetnya, klik. Nah, ini bisa ambil ada data apa. Nah, di potnya juga ada data kualifikasi, ya kualifikasi, misalnya tipe-tipenya multivariat, ada tipenya regresi, klasifikasi, kemudian ada mungkin ke bawah ada lagi untuk clustering misalnya, clustering ada clustering. Ini clustering. Nah, seperti ini bisa diambil datanya gitu ya. Nah, Anda bisa downloadnya gimana? Saya misalkan ngambil datanya untuk apa ya? Misalkan saya ngambil data balon multivariate, misalkan saya klasifikasi jadi tentuin ya. Nah, klasifikasi, saya misalkan mengambil datanya audit data, Avila, banyak data ya, banyak banget ya datanya ya. Breast cancer misalnya. Nah, ini bisa di download, klik data folder seperti ini, Anda klik datanya.
Excel ya. And it's ini bukan Excel ya, sama Excel ya. Bisa dari Excel, misalkan yang bisa SP aja ya dari datanya ya. Dan misalkan ambil, atau saya udah saya ambil diabetik misalkan, data produk, ada data sini ya. Cari yang data Excel belum nemu ya. Iris data aja, coba Iris ya, data Iris, bentar, data Iris data kunci, data folder, Iris data. Bisa dipakai itu ya. Sebenarnya dari ini ya, ke Kalange ya. Kalange. Terus juga sih kalau ini juga bisa saya ngetik dengan apa? Misalkan iris.csp aja ya, csp. Ini Kalange ya, Kangle ya. Kangle, nanti dia mengambil dataset itu dengan data, kemudian ada bisa dilihat dari sini nih datanya. Nah, iris CSP, klik spin. CSP, kalau ini kan escalate ya. Nah, oke. Kita buka iris datanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau yang seperti ini tipenya tipe yang namanya integer, seperti ini yang saya bilang tadi. Kalau ini kelas level nih ya, ini adalah menggunakan string seperti ini. Nah, ini datanya adalah udah full yang ini, nggak usah ini lagi. Nah, itu caranya nyari data yang namanya bisa data yang public misalkan ya, yang apa namanya data yang bisa diakses siapa saja. Oke, kita pakai yang ini aja ya, iris. Misalkan saya hapus ya, saya hapus ada data. Misalkan ini dihapus biar data missingnya, ini kan udah lengkap nih, nggak ada yang missing. Tiga, misalkan ini iris. Misalkan yang ini saya hapus, ini sama ya, save. Oke, kita buka ke sininya. Oke, ini adalah tampilan Rapid Miner. Jadi ini adalah tampilan untuk impor data yang sebelah kiri, yang local repository. Ini ada parameter. Kemudian ini adalah desain tampilannya nanti di sini yang kita bekerja. Ini hasil nanti ya. Kemudian nanti ini untuk running. Ini adalah tahap untuk ketika Anda melakukan operator. Misalnya Anda menghitung algoritma, misalkan di sini saya menampilkan algoritma misalkan Kak Min ya, misalkan algoritma klasifikasi net bias, misalkan Naive, nah tinggal begini, tinggal di drag seperti ini ya, seperti ini dihapus. Kemudian ada keterangan juga ya di sampingnya ya di sini. Nah, ini termasuk jenisnya supervised learning, supervised classification model, distribusi Gaussian, multidimensional. Ini keterangan likelihood itu kemungkinan, probabilitas ya, Bayesian. Nah, ini keterangannya semua. Ini algoritma net bias. Jenisnya klasifikasi. Jadi keterangan di sini. Nah, kita langsung aja memberikan waktunya. Kita cara impor data, kita klik impor data dari sini, klik impor, kemudian klik my computer, kemudian tadi datanya ada di download ya, download saya ada di kemudian download datanya, oke. Nah, tadi datanya iris ya, kita lihat iris, banyak banget iris.
CSV ya. Bentuknya ini CSV, kita klik next. Oke, di sini ada header, ada star row mulai di 1, ada koma, berapa. Kalau misalkan ada datanya contoh seperti ini, nanti ada contohnya saya menggunakan datanya misalkan noto chronologisis ya. Nah, ini cuma satu doang. Yang ada beberapa. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa yang namanya sheet. Ya, di sini ada sheet data, by country, by age, misalkan. Nah, kalau seperti itu, dia di sini ada pilihannya nanti. Anda pilih pakai sheet yang mana gitu. Ya. Nah, oke, kemudian ini pastikan ini tipenya kan string semua ya, kawan. Kalau ini kalau udah oke, Anda tinggal pilih next. Next seperti ini. Nah, data formatnya format. Nah, ini sesuaikan mau seperti apa. Kalau nggak usah, pastikan tipenya. Nah, di sini tipenya integer karena kenapa? Ini numerik semua ya. Sorry, ini polynomial. Ini adalah string. Kalau di Rabbit Miner itu masih polynomial katanya. Kalau untuk yang string, sebenarnya namanya ini nominal kan soalnya sih. Atau yang namanya string karena kalau di sini string itu namanya string itu dengan polynomial. Kemudian ini adalah tipenya integer yang bilang buat yang koma. Kalau yang saya bilang float itu pecahan komaan itu menggunakan real kalau bahasanya di di Rocket Miner ya. Kemudian ini adalah spa, ID itu ada atribut. Kemudian kita klik next. Kemudian pilih yang namanya ini Anda menyimpannya di mana gitu ya. Menyimpannya di local repository atau atau Anda menyimpan misalkan di terminal, misalnya di lokal. Nah, saya misalnya udah buat folder ya di sini. Folder, di copy dan sebagainya. Misalnya di data. Seperti ini. Data, misalkan namanya iris. Ya. Kemudian saya langsung diklik yang namanya finish. Nah, seperti ini. Yang seperti ini kosong. Data saya dari yang bilang data missing. Ya. Kita balik lagi ke desain. Ya. Nah, kita desain, kita memulai yang namanya pilih yang namanya untuk mereplace. Gimana caranya? Dragnya gimana? Kita langsung drag aja datanya iris ya. Nah, kita caranya kan di drag, kemudian kita ke sini. Oke, sini pojok. Kemudian kita run. Ini runnya. Run. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini ada beberapa seperti ini kosong. Nah, ini kan cuma kelihatan satu nih beberapa. Kalau jumlahnya berapa? Dia datanya misalnya banyak. Ini totalnya kan berapa datanya? Totalnya untuk yang iris ini ada misalkan kita lihat bawah ada 191. Andai kan ada sampai ribu-ribuan, jutaan data gitu. Anda mencari satu-satu, yang mana yang missing-missing gitu ya. Atribut yang mana saja misalkan. Nah, cara ngeliatnya ada klik di ini kan data ya, di statistik. Nah, ternyata yang missing, kita lihat yang missing mana? Missing. Untuk polynomial di sini kita lihat nggak ada missingnya. Kemudian itu nih yang missingnya nih ada ya. Missingnya ada peta with CM ya. 2, ini yang missing. Yang lain tidak ada. Oke, sekarang gimana? Kan kita praktikum masih di tahap ini ya, tahap data cleaning, data cleansing, atau di data preparation ya. Berarti kita lanjut gimana cara menghilang missing ini gitu. Ya, kita masuk ke sini ke desain sini ya. Kemudian kita pilih refresh missing data kan hilang ya. Ketik aja di sini replace ada macam-macam, ada replace saja, ada replace missing value. Kita missing finish value karena nilai kan. Karena ke sini seperti ini. Ini kalau aja nggak seperti ini. Ya. Oke. Kemudian missing value Anda pilih misalkan yang milih yang value-nya seperti ini. Misalkan ini replace kita Anda mau apa gitu datanya. Misalkan kita lihat kan tadi yang kosongnya kan di sini ya. Kalau kita tahu gitu ya. Kalau orang data mining terus tahu harus gimana gitu ya. Data kan data yang tipe-tipe saya close ini dulu. Sorry. Tadi saya lagi aktif di ini ya. Sorry, saya aktifnya lagi di sorry. Ya.
Jadi saya ulang tadi aktifnya di mana ya? Saya ulang aja ya. Ketika udah diimpor data, ulang lagi ya, impor my computer, kemudian takut tadi nggak ke ini ya, nggak tampilannya bukan ini, karena saya nggak bisa melihat gitu ya, lupa ini karena kalau pakai Zoom ya saya. Kemudian my dokumen ya, dari dokumen mana ya, dokumen Lenovo download gitu ya, download, kemudian pilih yang namanya Iris ya, Iris kita lihat Iris ini CSV file. Kalau dicari langsung di sini kita ya, Iris 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 CSV ya, ini next ya, ini udah betul, tinggal next aja ya, tapi ini selesai ya, ini udah masuk. Saya pilih tarik ke sini ya, kemudian untuk tadi untuk kita menarik bisa ulang, tarik ke sini ya, sorry, tarik langsung ke sini ya, kita lihat hasilnya di apa namanya, klik apa namanya, tinggal di run. Ini lihat-lihat untuk datanya udah masuk semua datanya, totalnya ada 150 data. Ini ada apa atribut-atributnya nih, atribut-atributnya ini adalah record-recordnya. Nah, ini relatif integer bulat. Kemudian untuk melihat yang missing value, yang data yang tidak lengkap, kita lihat statistik. Misalnya kita lihat di sini missing yang ada di 2. Kita fit ya. Oke. Kemudian untuk menghilangkan missing ini, nah tahap praktikum ini gitu ya, kita balik ke mana, ke desain, kita pilih replace di operator, replace, kemudian replace kita cari ke missing value. Nah, ini pastikan udah nyambung ini ya, seperti ini. Kemudian kita klik parameter yang sini, itu klik misalkan replace value-nya, klik. Nah kita pilih ya apa di sini atributnya, subset, single dan sebagainya. Misalkan untuk menghilangkan apa namanya apa nilai yang hilang, misalkan average-nya saya pilih yang value. Nah, editnya misalkan tadi yang hilang adalah apa namanya petal ya. Petal misalkan nilainya nilai tentuan, misalkan Anda misalkan tahu nilai, contohnya kita lihat di sini yang missing value-nya itu misalkan tadi apa namanya sekosong ini. Nah, ini ya tadi ya. Anda bisa ini apa namanya apa namanya seorang data mining itu data miner harus bisa berasumsi gitu ya. Antara nilai ini 0 kita mengira-ngira 02, 03 itu berapa sampai dengan data yang apa namanya kebanyakan misalkan ya. Datanya di mana ya. Ini kan kosong nih, orang mungkin lupa isinya atau gimana. Anda bisa ngisi yang di Excel lagi tapi ngisinya di dapat minernya gitu. Ya, coba ke dapat miner lagi. Saya misalkan dengan nilai 0, apa namanya 0,3 misalnya, saya isi dengan sendiri misalnya 0,3 yang value yang kosong kan. Di sini kita kalau udah coba kita set reset sorry parameter 0,3 di mana 0,3 ini coba
0,3 ya. Replace million value. Saya yang hapus misalkan single. Oh sorry, atribut dulu ya. Single, saya nggak pilih ya. Jadi single dulu, atribut tipenya di parameter replace itu kita pilih replace missing value, pilih single, ya, kemudian Anda pilih yang namanya atributnya. Atributnya tadi yang kosong itu tipenya apa tadi? Jadi tipenya adalah petal ya. Tadi tipenya petal. Nah, tadi pilih petal white, value-nya 3 misalnya. Oke. Ya, udah saya isi tadi spal white petal 1,3. Kita lihat sekarang apa ada yang missing value lagi. Statistik. Nah, udah nggak ada ya nilainya. Itu menghilangkan yang namanya menghilangkan yang namanya missing value ya. Jadi isinya jangan dirubah Excel lagi gitu ya, tapi Anda rubah dari sini. Jadi dengan Anda menggunakan yang namanya replace missing value, tambahin ini repet di situ datanya, kemudian kita tambahkan operator replace missing value, kita nyari di sini replace, jadi kemudian parameternya mau dirubah ke sini. Jadi pilih atribut yang kosongnya. Jadi terlebih dahulu kan Anda belajar dilihat statistik dulu. Screenshot dulu statistik yang kosong yang mana missingnya gitu. Kelihatan kan missingnya. Ini ada atribut-atributnya nih. Itu sama situ ya caranya. Kemudian setelah ke sana gitu ya, Anda lanjut misalkan ketika Anda mau menggunakan filter example gitu ya. Jadi mensampel atribut mana yang dipakai gitu ya. Saya menggunakan di sini adalah filter example. Filter example. Kita ambil sini, balik ke sini. Ya, kita lihat di sini misalkan add filter. Nah, ini kalau ID apa yang diambil gitu ya. Dan Anda misalkan mau passing value. Misalkan mau ngambil yang missing atribut saja misalkan ya di filternya atau yang atribut value filter, atribut yang dipilih misalnya yang diambilnya. Parameternya apa misalnya? Ini kalau mau di filter example gitu ya. Atribut yang pilih kan ini nggak ada ya. No missing atribut misalkan. Jadi yang ditampilkan yang nggak ada missingnya itu tampilin semua. Ketika Anda di seperti ini run, karena ini kan lengkap semua ya. Jadi misalkan tadi ada yang missing misalkan kosong. Ketika Anda misalkan menggunakan operator filter example, nah tinggal milih yang burung prediksi atau no missing atribut misalkan. Yang atribut yang tidak ada data yang kosong ini pilih. Nah, ini kalau run. Jadi nanti yang ditampilkan di sini tuh data atribut yang udah lengkap semua, nggak ada yang missing gitu. Nah, itu pakai filter ya. Tapi karena ini semuanya datanya tidak ada yang tidak ada yang kurang ya ya sudah tampil semua gitu ya. Itu kalau tidak ada. Kemudian selanjutnya ketika Anda mau milih misalkan dari datanya banyak misalkan ya, Anda misalkan mau mau mengurangin datanya gitu. Sorry, itu datanya ada 150. Ada 150 data gitu ya. Nah, kemudian Anda mengambil beberapa dari 150 ini berapa persen gitu. 10 atau 20 itu berapa gitu. Nanti di sininya Anda menggunakan apa? Anda tambahkan yang namanya misalnya ini nggak butuh lagi ya. Atau saya misalkan karena nggak butuh ya tadi yang pasti udah betul semua udah di missingnya. Misalnya saya masukin di sini adalah sampel ya. Sampel. Nah itu
Sama dengan ketika kita menggunakan ngambil dari data sejumlahnya, datanya 100, kita datanya berapa? Kita lihat di result tadi, datanya ada 150 misalnya. Ada 150, kemudian Anda mau diambil cuman beberapa persennya aja gitu ya. Kan nggak semuanya diproses, kan ada data training, data testing misalkan. Jadi ini kan belum sampai ke sana gitu ya, karena nanti dibagi misalkan. Ini saya saya cuma beberapa data misalkan. Karena milih seperti itu. Ya. Kemudian di sini Anda tentuin misalkan ada berapa data dari tadi, misalkan mau dibuat sampel datanya. Recordnya dikurangi recordnya, bukan atribut ya, nanti saya atribut ada lagi. Kita ambil misal relatif, saya misalkan 0, berapa? 0,1 berarti 0,10% yang diambil datanya dari jumlah data. Ini bisa datanya berapa nih? 90, 0,1. Kalau saya misalkan 50% ya udah. Tadi kan ajuannya 90 data kan. Saya misalkan mengambil 0,5 misalkan. 50% berarti ya. Kita klik, coba lihat. Kita lihat resultnya. Jadi kalau riset tetap yang tadi. Kalau Anda klik run dulu, ya ini proses. Ya, ini pilih relatif sampel, jadi klik dulu sampelnya, kemudian parameternya, masukin nilainya 0,5 berarti 5%. Ya, sekarang tinggal 5% kan dari 90. Jadi totalnya itu. Jadi total datanya 150, jadi tinggal 75. Karena saya ngambil 50% atau 0,5 dengan memilih sampelnya relatif. Jadi Anda bisa memilih tipenya absolut, 100 semuanya ya. Jadi kalau relatif kan pakai koma. Nah, gitu ya. Ya sudah 0. Kalau absolut ya pakai angka 100 ini 1 semua. 100% kan, 100. Atau mau probability. Sama probability yang memungkinkan gitu ya. Relatif yang ini aja standar. Saya masukin dari 0,5 atau seperti itu. Ya, itu untuk termasuk yang namanya redundansi gitu ya. Itu secara random. Kemudian yang terakhir untuk memilih atribut yang diambil gitu ya. Karena bisa memilih yang namanya select atribut. Select atribut. Nah, ini milih atribut yang mana yang diambil gitu ya. Klik atributnya, pilih yang namanya pilih atribut yang ini kan total semuanya ikut semua. Ya ingat yang sampel tadi cuma recordnya ya yang diambil, yang dikurangin. Kalau hasil atribut berarti saya mengurangin. Ini kan ada ada peta wide, ini penomoran ya. Yang ini yang atribut yang bawaan dari sini peta wide, ID, sample length, sample weight, peta length, sama spesies atributnya. Saya mengurangi nih, cuman ada ngambil saya duanya dihilangin misalkan. Nah itu milih operatornya select atribut. Nah sekarang misalkan saya ini klik dulu, klik atributnya, kemudian pilih yang namanya subset. Nah seperti ini, select atribut. Nah ini yang mau dimasukin. Misalkan yang kita ambil ke sini yang di bawah, misalkan spesies diambil, masukin, kemudian ID, ya, kemudian petal petal weight sama sepal weight misalnya. Ini yang dibawa, ini nggak diikut. Jadi tinggal sekarang dari total ada 6, tinggal 4. Ya, kita klik apply dulu. Nah, kita run jalanin. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal ada 4 atribut. Nah, itu adalah cara yang namanya praktikum yang namanya data cleaning. Ini kalau saya perlu lengkapin cuman sekilas beberapa gitu ya. Jadi nanti tugasnya saya dibuatin classroom, termasuk nanti Anda mencari yang namanya sendiri ya, mencari yang namanya nilai-nilai atribut sendiri-sendiri. Kemudian nanti saya tentukan parameternya apa, operator-operator yang saya gunakan untuk praktikumnya. Nanti tugasnya dikirim menggunakan screenshotan dari hasil ininya, hasil dari kerjaan penggunaannya. Oke, sekian untuk di materi penjelasan materi untuk ini. Mohon maaf saya tidak materi bisa online dan saya ada terlambat untuk memvideokannya. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat. Terima kasih.